Pemilu serentak 2024. Waraskah itu, Pak Presiden? Dr. Margarito Camus. Pemilu dan pilkada memang bisa ditunda, bisa juga dipercepat, dan diakali dengan 1001 akal udang dan bulus. Mati? Tidak. Mati itu pasti, tak bisa diakali. Dia akan mendatangi siapapun sesuai tabiatnya yang tak tertebak makhluk. Tak ada seorang pun termasuk presiden yang sejauh ini terlihat menolak menyelenggarakan pilkada pada tahun 2022 bisa lari dari maut. Mati itu pasti dalam semua aspeknya. Pemilu tidak. Pemilu itu apapun jenisnya bisa diakali pada semua sudutnya dari awal hingga akhir. Akhir yang menyenangkan untuk siapa dan akhir yang pahit untuk siapa selalu mudah dikerjakan dan disajikan dalam pemilu. Siapa menang dan siapa kalah menjadi hal biasa dalam pemilu dimanapun itu, termasuk dunia politik sedemokratis Amerika sekalipun. Itulah tabiat bawaan pemilu yang disajikan sejarah. Sejarah sehitam itu terekam otentik sejak pemilihan konsul di Romawi kuno dan beberapa presiden Amerika. Pemilihan konsul di Romawi kuno tahun 68 setelah Masehi terekam oleh Machiavelli dengan jual beli suara. Sejarah Romawi itu dan sejarah pemilu Amerika adalah menjadi sejarah tentang mainan orang berduit. Kaum aristokrat Romawi kuno merupakan blok khusus pada strata patrisian inilah yang mengendalikan pemilihan konsul. Romawi yang memulai tradisi republik memberi sumbangan otentik dengan larangan jual beli suara. Larangan itu teridentifikasi pada Lex Figula yang diprakarsai Figulus, senator top kepercayaan Cicero. Marcus Tullius Cicero cukup yakin akan terlempar dari kontestan konsul bila kelakuan beli-membeli suara yang telah melembaga yang dilakukan para aristokrat tak dihentikan. Level negarawan yang dimiliki Cicero diyakini tidak bisa membantunya. Terlalu banyak pemilih yang tidak cukup cerdas. Terlalu banyak pemilih yang tidak dapat diandalkan dan diminta mengetahui risiko salah pilih orang. Cicero tahu tanpa undang-undang itu, jabatan konsul akan jatuh dan jatuh lagi pada kelompok aristokrat, oligarki yang sepanjang sejarah selalu membinasakan. Lex Figula memang berhasil membentengi Cicero. Dia menang dan jadilah konsul pada waktunya. Bagaimana dengan Indonesia? Hukum larangan beli-membeli yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada hanya memiliki daya ledak setara meriam bambu. Bunyinya doang yang gede. Efeknya, nyamuk pun tak bisa sempoyongan, apalagi mati. Lalu pemilu yang berintegritas? Itulah omong kosong terbesar dalam politik dan hukum pemilu Indonesia. Pemilu, ya uang. Beli ini dan itu dalam nada curang dan sejenisnya dengan segala pembenarannya. Bagaimana dengan pemilu 2019? Itu pemilu paling brutal, jorok, primitif, dan barbar. Bahkan lebih jorok, primitif, dan brutal dibandingkan dengan pemilu-pemilu otoritarian sepanjang Orde Baru. Pemilu Presiden, DPR, DPD, dan DPRD 2019 tertulis jelas. Pemilu itu tertulis sebagai pemilu menjijikkan dengan duka dan pilu pada dimensi praktisnya. Itulah kenyataan sejarah tata negara dan politik Indonesia di bawah Presiden Jokowi. Lebih dari 800 orang kelompok petugas pemungutan suara mati. Mereka mati sesaat setelah mengadakan penghitungan suara. Ini otentik dengan ketelanjangannya yang utuh. Pemilu itu juga telanjang untuk ketidakberesan dan ketidaknetralan aparatur negara. Jorok, jijik, brutal, dan sejenisnya memang menjadi penanda pemilu 2019 itu. Entah ambisi murahan khas orang-orang tak beradab yang tak punya malu yang menyediakan dirinya menjadi jongos oligarki atau hal lainnya. Kematian tragis KPPS berlalu begitu saja. Tidak ada investigasi terkoordinir dan bertanggung jawab dari pemerintahan Jokowi. Bahkan bela sungkawa pun kalau tak salah tak terucap dari pemerintahan Jokowi. Tragis dan menyedihkan. Main kasar bermantel konstitusionalisme terbaca ketika pemilu 2019 dinyatakan legal. Konstitusionalisme memang begitu, selalu kalah dan menyerahkan nasibnya pada pemenang.
Itu kelemahan terbesar konstitusionalisme. Postur kehidupan tata negara dan politik yang dihasilkan sesudah itu jelas. Gersang dan main suka-suka, kasar dan habis-habisan terlihat menjadi epistemologi politik sesudah itu. Kearifan lembaga yang secara diam-diam diminta oleh demokrasi konstitusional kini terlihat mengering sempurna. Corak politik berkelas rendahan ini beralasan diproyeksikan sebagai hasil akhir pemilu mematikan lagi dan brutal lagi, malah lebih brutal dan lebih menginjak-injak harkat dan martabat orang pada pemilu 2024 yang diserentakkan nanti. 4 kotak saja telah mematikan begitu banyak petugas KPPS, apalagi 5 kotak. Hukum konstitusi tak lain merupakan kristalisasi murni ambisi dan kalkulasi partisan yang saling bersaing. Mengerti hukum konstitusi, termasuk yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, harus dimengerti juga dalam konteks itu. Hukum konstitusi tentang pemilu yang lahir dari putusan MK, entah nomor berapa itu, jelas mewakili perspektif ini. Bagaimana bisa menandai pandangan Bang almarhum Slamet Effendi Yusuf sebagai pemilu serentak? Bagaimana skema gagasan yang diperagakan Bang Slamet dimengerti sebagai pemilu 5 kotak? Skema itu hanya menegaskan pejabat-pejabat untuk jabatan tunggal, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih. DPR, DPD, dan DPRD juga harus dipilih. Tidak ada yang diangkat. Itu saja. Itu substantial intention dari gagasan yang diperagakan Bang Slamet. Tidak lebih dari itu. Hukum konstitusi final secara kategoris menempatkan pilkada sebagai bukan pemilu. Memang saat ini sengketa pilkada diperiksa, diadili, dan diputus oleh MK. Tetapi itu sepenuhnya disebabkan peradilan khusus yang diperintahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota belum dipenuhi. Kecuali mau menyebut hukum konstitusi tentang pemilu saat ini sebagai hukum suka-suka, seenaknya saja, asal saja, penggabungan pemilu presiden dan legislatif di level pusat dengan pilkada, jelas tidak waras. Sekali lagi, itu pelaksanaan demokrasi yang tidak waras. Kalau akhirnya kedua jenis pemilihan ini disatukan dan diserentakkan penyelenggaraannya pada pemilu 2024, maka sempurnalah sifat suka-suka pada hukum pemilu. MK jelas punya andil besar atas lahirnya hukum suka-suka ini. Ahli hukum bukan jongos, bukan juga penjilat, entah apa namanya, memang bisa menemukan argumentasi penyatuan ini. Sekali lagi, bisa. Ahli hukum yang bukan jongos dan babu politik bisa saja berargumen pemilu dan pilkada sebagai dua peristiwa hukum yang secara konstitusional disifatkan sebagai dua hal hukum berbeda. Argumentasi justikatif itu tidak akan dapat dilihat lain selain sekadar memoles kedangkalan penalaran dan inkonsistensi dari lembaga yang namanya MK. Pak Presiden, dengan segala hormat, saya sarankan abaikan putusan MK itu. Putusan itu tidak logis. Kalau kontraksi politik membayangi Pak Presiden sehingga harus diikuti, maka waras sekali kalau pelaksanaannya dipisahkan. Karena memang harus dipisahkan. Serentak pada satu waktu untuk pemilu presiden, DPR, dan DPD. Dan serentak pada waktu yang lain untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Itu cara waras merawat kehebatan bangsa yang kian mengering dan mencekam hari demi hari ini. Menyerentakkan pemilu dan pemilihan kepala daerah termasuk DPR provinsi, kabupaten, dan kota bukan takdir konstitusi, juga bukan takdir republik. Republik hanya punya takdir jabatan-jabatan itu harus diisi dengan cara dipilih. Mereka dipilih oleh rakyat. Republik ini menakdirkan mereka sebagai sumber kekuasaan. Itu saja, tidak lebih. Jadilah orang besar. Orang besar menandai dirinya dengan kualitas dan kapasitas mengenal yang tak dikenal, dengan cita rasa arif yang tak terjangkau politisi kacangan. Jadilah orang besar yang mampu membalut nafas, pikiran, dan tindakannya dengan cita rasa menahan diri yang tak biasa. Konstitusi tak selalu indah,
tetapi bisa sangat indah dan menjadi kekuatan yang di Amerika ditunjuk sebagai penyumbang kejayaan mereka karena dua hal: putusan hakim dan keputusan pemimpin politik, khususnya presiden. Presiden-presiden hebat memandu kehebatannya dengan kearifan. Mereka tahu kearifan pemimpin politik memiliki tempat istimewa dalam demokrasi. George Washington, Thomas Jefferson, Ulysses Grant, dan lainnya memenuhi kualifikasi itu. Mereka membuat konstitusi dan demokrasi terlihat hebat dalam sifatnya sebagai modal politik tak tergantikan. Toleransi terhadap sikap lembaga lain itu juga yang diminta demokrasi konstitusional menghidupkan mimpi-mimpi konstitusi. Golkar, Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk alasan separtisan apapun tidak dapat dibilang menyimpan ambisi lain atas gagasan agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Waras mereka, ada sisi kemanusiaan yang timbangannya begitu berat dalam gagasan itu. Partai-partai itu terasa tidak sedang main kasar, apalagi main habis-habisan sampai menabrak, menghancurkan prinsip-prinsip konstitusi. Sama sekali tidak. Nalar mereka waras. Terlihat nyata cita rasa penghormatan kemuliaan manusia dalam gagasan itu. Demokrasi itu ada karena ambisi memuliakan manusia, bukan mematikan melalui politik yang tak waras dan jorok. Jangan ada lagi KPPS yang mati. Tetapi KPPS akan mati lagi bila pemilu dan pemilihan kepala daerah diserentakkan pada waktu yang bersamaan. Menghindarinya akan terasa seperti kerbau menangkap angin di senja hari. Mimpi Golkar, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu masuk akal. Ada cahaya terang kemanusiaan yang dijanjikan akan menyinari jalannya bangsa ini. Lupakanlah sejenak ambisi partisan. Sejukkanlah bangsa ini sesejuk embun pagi. Waras memang menyambut gagasan mereka. Renungkanlah itu, Pak Presiden, agar terlihat waras.